Salam God Lovers. Percayalah, mata Tuhan tertuju ke setiap orang percaya. Mari pagi ini angkat hatimu naikkan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Kau pegang seluruh hidupku. Kau setia di dalam suka dukaku. Harapan ku taruh dalam-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Kau pegang seluruh hidupku. Kau setia di dalam suka dukaku. Harapan ku taruh dalam-Mu. Mataku tertuju padamu, seperti mata hamba pada tuannya mengalir, sembuhkan hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Kau Tuhan, kekuatanku tak akan kecewa. Semua yang harap padamu. Padamu seperti mata hamba pada tuannya mengalir, sembuhkan hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Kau Tuhan, kekuatanku tak akan kecewa. Semua yang harap padamu tak akan kecewa. Semua yang harap padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, mulia nama-Mu. Shalom God's Lover dimanapun berada. Bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Kembali di pagi ini saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan pagi ini akan memberkati setiap kita semua. Dan pagi ini saya akan berbicara tentang hidup rukun mendatangkan berkat. Alkitab katakan di dalam Mazmur 133 ayat 1-3 berkata, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya
apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini yang menulis adalah Daud. Daud melihat hal yang baik, hal yang indah pada saat orang yang percaya kepada Tuhan, umat Tuhan datang ke Yerusalem, beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarganya, itu hidup rukun. Dan kalau kita sebagai orang percaya menciptakan kerukunan dalam kehidupan kita, maka akan ada keindahan, ada hal yang baik yang kita alami dalam kehidupan kita, saudaraku. Untuk itu mari saudara, biar setiap kita menciptakan kerukunan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus menciptakan kerukunan dalam kehidupan rumah tangga kita. Rumah tangga kita itu harus rukun, saudara. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami, anak menghormati orang tua, dan sebaliknya, saudara. Kalau ini ada dalam kehidupan kita, keluarga kita masing-masing, tidak ada pertengkaran, tidak ada perkelahian, namun semua bisa diselesaikan dengan baik, dengan kepala dingin pada saat ada masalah antara satu dengan yang lainnya, maka kerukunan itu akan tercipta dalam kehidupan keluarga kita, saudara. Tidak sedikit kita melihat banyak keluarga orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan mengalami keretakan dalam kehidupan rumah tangga. Karena tidak mengerti bahwa ada kebaikan, ada keindahan di balik kerukunan yang dia lakukan dalam kehidupannya, saudaraku. Ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita, mari bila kita semua mau menciptakan kerukunan dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Kalau rumah tangga kita rukun, saya yakin dan percaya berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan rumah tangga saudara. Lalu yang kedua, saudara, kita harus menciptakan kerukunan di lingkungan kita di mana kita berada. Ini penting sekali, saudara. Kita hidup itu di tengah masyarakat. Kita ini makhluk sosial. Dan kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita yang menciptakan kerukunan dalam lingkungan kita, saudara. Karena Tuhan mau kita dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan mau kita ini bisa menjadi dampak. Kita mau membawa damai, membawa kerukunan bagi banyak orang dimanapun Tuhan tempatkan, saudara. Jadi kita ciptakan kerukunan dalam lingkungan kita, dimanapun kita berada. Pada tetangga kita, mungkin dalam lingkungan pekerjaan kita juga, saudara. Dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan mau kita yang menciptakan kerukunan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri juga katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena akan disebut anak-anak Allah. Jadi kita orang percaya harus membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jangan sebaliknya, di lingkungan kita berada, kita bukan membawa damai, tetapi membawa masalah, membawa pertikaian, membawa perselisihan, permusuhan. Dan ini Tuhan tidak inginkan, saudara. Kita harus bisa menciptakan kerukunan di lingkungan di mana kita berada. Lalu yang ketiga, kita harus bisa menciptakan kerukunan di mana kita bergereja. Mungkin saudara berpikir dan menatap saya dan berkata, memang di gereja ada pertikaian, Pak. Memang di gereja bisa ada perselisihan. Bisa ada, saudaraku, dalam lingkungan gereja. Memang kelihatannya di gereja ya semua baik-baik saja. Kelihatannya orang ya semua seperti malaikat, ya mengucapkan kata salam, haleluya, puji Tuhan. Tetapi ada juga, saudaraku, beberapa lingkungan gereja satu dengan yang lainnya itu ada pertikaian, saudara. Ada pengelompokan satu dengan yang lainnya. Tapi saya yakin dan percaya jemaat diaspora tidak ada seperti itu, saudaraku. Kalau ada, ya kita selesaikan dengan baik karena Tuhan mau kita ini tidak ada pertikaian. Ya, dimanapun Tuhan tempatkan, khususnya di lingkungan gereja di mana kita melayani, saudara. Supaya kita diberkati Tuhan. Jadi kalau kita bisa menciptakan kerukunan di keluarga kita, di lingkungan kita dan gereja, maka ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Yaitu berkat rohani dan berkat jasmani.
Berkat rohani di ayat 2 tadi katakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ini berbicara tentang berkat rohani. Ini berbicara tentang pengurapan. Jadi kalau kita menciptakan kerukunan, maka hidup kita akan diberkati Tuhan dengan berkat rohani. Kita akan disertai, diurapi oleh Tuhan. Ini sesuatu yang penting, yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita, saudaraku. Lalu Tuhan akan memberikan bukan hanya berkat rohani, berkat jasmani pun akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena ayat 3 tadi katakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini berbicara tentang berkat jasmani. Kalau kita hidup rukun, kita menciptakan kerukunan, sesuatu yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Tuhan tetap memerintahkan berkat-berkatnya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya, saudara. Untuk itu mari, bila setiap kita mau menciptakan kerukunan di kehidupan keluarga kita, di lingkungan kita, dan juga dimanapun kita bergereja, baik itu berjemaat maupun kita melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu pagi ini yang sudah mengingatkan setiap kami, yang sudah memberkati setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami mau Tuhan menciptakan kerukunan dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, di keluarga kami, di lingkungan kami, dan juga dimanapun kami tertanam di gereja lokal ya Tuhan. Untuk itu Bapa, Engkau mampukan kami untuk menciptakan kerukunan ini dan Engkau berkati setiap kami semua ya Tuhan. Berkat rohani maupun berkat jasmani. Terima kasih Bapa, demi Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. God Lover diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman yang lainnya, supaya mereka juga dikuatkan dan diberkati melalui renungan setiap pagi di Diaspora TV. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.